Dari awal itu saya cuma mengamatin saja dari 2021 Pak Kodari ya, COVID apa segala macam. Bahwa penanganan COVID itu baik apa dia dipuji-puji orang, iya. Ini lagi-lagi ya silau dengan yang namanya approval rating itu. Approval rating, tingkat kepuasan publik digunakan untuk melegitimasi seluruh keinginan-keinginan dan hasrat kekuasaan yang ingin menabrak konstitusi tadi. Bahwa rakyat puas dengan kinerja pemerintah dalam penanganan COVID, iya, karena gua milih presiden untuk dia bekerja. Tapi apakah rakyat menghendaki atau setuju kalau presiden ditambah periodenya? Oh tidak, kata rakyat, karena itu menabrak konstitusi, menabrak aturan. Merdeka! Maka rakyat menolak. Oke, tertolaklah 3 periode itu. Saya makin panas nih terus terang. Apakah rakyat puas dengan kinerja pemerintah? Enggak. Iya. Walaupun kita memperdebatkan angkanya, gitu. Berapa persennya kita masih bisa debatkan itu. Benar nggak di atas 70%? Ini benar-benar mengagetkan. Dicawapreskannya Gibran dari Koalisi Indonesia Maju menandakan adanya keengganan presiden mengakhiri jabatannya. Keasikannya dengan fasilitas jabatan mungkin kali. Meski tentu sekarang melalui anaknya. Apakah ini pertanda presiden sudah banyak berubah sementara kita tidak pernah menyadari? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Perlahan tapi pasti, politisi PDIP mulai berani mengusik asistensi Presiden Jokowi. Jika tadinya kader PDIP membela mati Presiden Jokowi, kini sebagian sudah berbalik badan. Satu persatu politisi PDIP mulai mengungkapkan kebusukan Jokowi dalam melanggengkan kekuasaan Jokowi. Dianggap tidak rela melepas kekuasaan karena merasa sangat nyaman atas fasilitas melimpah yang didapat. Salah satu politisi PDIP yang berani bicara belak-belakan itu adalah Masinton Pasaribu sebagai mantan aktivis. Masinton menyebut Jokowi silau atas hasil kepuasan publik. Yang saya lihat dari awal itu saya hanya mengamati dari 2021. COVID dan apa segala macam pola penanganan COVID baik dan dipuji-puji. Orang itu ya, kata Masinton. Kemudian yang melanjutkan ini lagi, silau dengan yang namanya approval rating. Approval rating atau tingkat keputusan publik itu kan digunakan untuk melegitimasi seluruh keinginan-keinginan dan hasrat kekuasaan-kekuasaan yang ingin menabrak konstitusi. Jadi, tadi ujarnya Masinton lalu membenarkan rakyat yang puas dengan kinerja pemerintah dalam penanganan COVID dikarenakan rakyat memilih presiden untuk dia bekerja. Tapi apakah rakyat setuju kalau presiden ditambah periodenya? Ya tentu tidak, kata Masinton. Menurutnya, hal itu dikarenakan menabrak konstitusi, menabrak aturan, maka rakyat menolak. Maka tertolaklah ketiga periode itu. Ya, apakah rakyat puas dengan kinerja pemerintah? Ya, walaupun kita memperdebatkan angkanya, ya berapa persennya? Kan kita masih bisa memperdebatkan itu. Benar enggak di atas 70%? Apakah rakyat menghendaki kalau presiden menambah periode atau menunda pemilu? Enggak, kata rakyat, tegas Masinton. Tidak hanya Masinton yang geram dengan kondisi ini, ucapan Adian Napitupulu soal wacana 3 periode memang memantik kehebohan. Memang sebelumnya wacana itu muncul ribut diprotes sampai akhirnya redup dan mati pelan-pelan. Sebenarnya saya sudah tahu soal ini, hanya saja saya suka menunggu konfirmasi dari media supaya bisa menceritakan ini. Kadang ada info yang sulit diceritakan dan banyak yang tidak terekspos media. Saya lebih suka cerita kalau isinya sudah sampai ke telinga media, tapi Adian mengangkat isu ke level yang lebih panas dan mencekau. Dari bercerita awal masalah renggangnya hubungan antara Jokowi dan PDIP, khususnya Megawati, dimulai dari penolakan PDIP terhadap permintaan Jokowi untuk memperpanjang jabatan. Seperti yang sudah bisa banyak yang kepanasan, memang banyak yang marah dan banyak yang tersinggung. Kemudian Puan Maharani seolah membantah statement Adian. Dia mengatakan Jokowi tak pernah meminta Megawati terkait masa jabatan 3 periode. Adian pun langsung diserang dengan level yang lebih keras. Tapi tak lama kemudian,
Sekjen PDIP Hasto Kristianto menegaskan isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi adalah benar adanya. Dia berani bertanggung jawab atas statementnya, itu secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan dan rakyat. Bahwa itu benar adanya, bukan isu asal-asalan. Bedanya dengan statement Adian, Hasto mengatakan wacana 3 periode disuarakan oleh beberapa ketua umum partai. Dia juga mengungkit soal menteri yang bicara big data, kalian pasti sudah tahulah. Tinggal tanya Google saja kok, bisa dicari juga partai-partai mana yang dulu sempat setuju dengan wacana ini. Perlahan tapi pasti, politisi PDIP mulai berani mengusik asistensi Presiden Jokowi. Jika tadinya kader PDIP membela mati Presiden Jokowi, kini sebagian sudah berbalik badan. Satu persatu politisi PDIP mulai mengungkapkan kebusukan Jokowi dalam melanggengkan kekuasaan Jokowi. Dianggap tidak rela melepas kekuasaan karena merasa sangat nyaman atas fasilitas melimpah yang didapat. Salah satu politisi PDIP yang berani bicara belak-belakan itu adalah Masinton Pasaribu sebagai mantan aktivis. Masinton menyebut Jokowi silau atas hasil kepuasan publik. Yang saya lihat dari awal itu saya hanya mengamati dari 2021. COVID dan apa segala macam pola penanganan COVID baik dan dipuji-puji orang itu ya, kata Masinton. Kemudian yang melanjutkan ini lagi, silau dengan yang namanya approval rating. Approval rating atau tingkat keputusan publik itu kan digunakan untuk melegitimasi seluruh keinginan-keinginan dan hasrat kekuasaan-kekuasaan yang ingin menabrak konstitusi. Jadi, tadi ujarnya Masinton lalu membenarkan rakyat yang puas dengan kinerja pemerintah dalam penanganan COVID dikarenakan rakyat memilih presiden untuk dia bekerja. Tapi apakah rakyat setuju kalau presiden ditambah periodenya? Ya tentu tidak, kata Masinton. Menurutnya hal itu dikarenakan menabrak konstitusi, menabrak aturan, maka rakyat menolak. Maka tertolaklah ketiga periode itu. Ya, apakah rakyat puas dengan kinerja pemerintah? Ya, walaupun kita memperdebatkan angkanya, ya berapa persennya, kan kita masih bisa memperdebatkan itu. Benar enggak di atas 70%? Apakah rakyat menghendaki kalau presiden menambah periode atau menunda pemilu? Enggak, kata rakyat, tegas Masinton. Tidak hanya Masinton yang geram dengan kondisi ini, ucapan Adian Apitupulu soal wacana 3 periode memang memantik kehebohan. Memang sebelumnya wacana itu muncul ribut diprotes sampai akhirnya redup dan mati pelan-pelan. Sebenarnya saya sudah tahu soal ini, hanya saja saya suka menunggu konfirmasi dari media supaya bisa menceritakan ini. Kadang ada info yang sulit diceritakan dan banyak yang tidak terekspos media. Saya lebih suka cerita kalau isinya sudah sampai ke telinga media. Tapi Adian mengangkat isu ke level yang lebih panas dan mencekau. Dari bercerita awal masalah renggangnya hubungan antara Jokowi dan PDIP, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja.